Gue udah gede banget ya, udah next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi seorang tiktoker yang berasal dari Lampung yang sekarang menempuh pendidikan di Australia yang bernama Bima Yuda Saputra mengunggah kritik sosialnya dan mendadak viral di media sosial. Kenalin, nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang satu ini, Dajjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, gue udah gede banget ya, udah next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue gak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali, nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan ditembak. Karena aksinya yang mengkritik pemerintah atas pembangunan infrastruktur di Lampung terbatas dan banyaknya proyek yang mangkrak, sehingga banyak sekali menyedot perhatian publik hingga pejabat negara. Kabar keluarga Bima di Lampung didatangi polisi dan diintimidasi, berujung Bima dilaporkan ke polisi karena konten kritikan yang ia unggah di media sosialnya. Karena aksinya tersebut, tak sedikit netizen yang mendukung, terutama netizen dari Lampung, dan ada pula netizen yang menganggap bahwa itu adalah penghinaan untuk Provinsi Lampung. Laporan aksi kritikan Bima Yuda Saputra di media sosial dihentikan pihak Polda Lampung karena tidak penuhi unsur pidana. Oke, kalian kenalin, nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang satu ini, Dajjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, gue udah gede banget ya, udah next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali, nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede banget dah, next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, tuh kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, kalau salah gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter lah. Gue sampai Australia gimana? Hah? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan, kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban tersebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu pemerintah. Hah? Apa? Nyokap gue orang gila, gak ada urusan. Next slide please. Yang ketiga adalah tata kelola yang lemah, korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga suap, aduh nggak sebahas suap ya mak, di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap-suap duit. Nah, kena lo. Yang terakhir, alasan terakhir ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung, beras, ketan dan lain-lain.
Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu sampai 40% lebih. Kalian bisa cek di websitenya BI, dan di situ adalah statistiknya dan lain-lain. Dan sektor ini tuh vulnerable ya, kayak fluktuatif gitu, nggak bisa stabil. Dan yang nge-set harga kan yang di pusat juga gitu, bukan anjlok, kadang-kadang naik gitu. Mohon maaf, kadang-kadang bisa kayak kaya raya gitu, orang Lampung bisa nyekolahin anaknya ke luar negeri kak. Ya karena emang sektor pertanian ini sebenarnya kayak main binomo ya, gue rasa-rasa. Kena lo. Udah gitu dulu deh ya. Sekian, makasih banget yang udah hadir di presentasi gue kali ini. Jangan lupa follow sosial media channel gue, follow TikTok gue